Bang, Karena masalah ini teman-teman, Umar bin Hafid sendiri juga di Arab Saudi itu udah di blacklist. Dia nggak bisa masuk Arab Saudi lagi. informasi itu Karena valid, Bang Nakal. pelit informasi itu. Yang berbicara ini bukan hanya orang lain, orang dari keluarga dalam rumahnya dia sendiri yang cerita sama kita, keponakannya. Seperti itu. Geger Wali Tarim Pak Umar bin Hafiz dicekal Arab Saudi selamanya. Jadi di dalam video ini ada informasi bahwa Habib Umar katanya sudah tidak boleh lagi masuk ke Arab Saudi, di blacklist atau dicekal selamanya. Benar atau tidak informasi ini? Coba kita simak dulu ya. Nah, ini yang terakhir adalah video di mana seorang pelajar Yaman memberikan informasi penting untuk kita kaum muslimin Indonesia bahwa Ini jadi informasinya dari salah seorang pelajar di Yaman. Seorang pelajar Yaman memberikan informasi penting untuk kita kaum muslimin Indonesia bahwa Pak Umar bin Hafid itu ternyata sudah dicekal masuk ke negara Arab Saudi, saudara. Dan seorang mahasiswa ini atau pelajar ini, beliau dapat informasi dari seorang tentara Yaman yang berpangkat jenderal bintang 2. Coba kita simak teman-teman. Oke, kita simak dulu ya. Assalamualaikum ya Ahlut Tarim. Yang jawab itu kata mereka Nabi SAW. Dan itu Habib-habibnya mengiklankan. Ini kacau pemikiran ini teman-teman. Makanya apakah Yaman setuju dengan perbuatan itu? Orang Yaman itu gak gila yang begitu-begitu. Mereka tahu ini merusak marwah negara mereka. Ya, karena memang mereka bukan ahlul Yaman ya. Ini memang orang malas. Makanya dengan cara itu mereka cari uang. Orang Yaman sendiri tersinggung. Sulit ditegur. Makanya sekarang teman-teman, apakah Umar bin Hafid masih bisa masuk Saudi? Tidak bisa selamanya, sudah di blacklist. Tidak bisa selamanya. Silakan tanya seluruh orang di muka bumi ini, satu dunia mengatakan pasti jawabannya dia tidak akan pernah bisa lagi masuk ke Saudi. Dia di blacklist. Di blacklist selamanya gitu. Selama-lamanya. Yang cerita sama saya itu bintang 2 tentaranya Yaman yang ngomong ke saya, bintang 2-nya. Bintang 2. Dia nggak boleh masuk lagi ke. Wow, luar biasa. Jadi Pak Umar bin Hafid ini sudah di blacklist, nggak boleh masuk ke Arab Saudi. Wow. Ya artinya memang sudah disimpulkan bahwa golongan mereka ini golongan rusak, golongan pendusta. Pelajar Yaman yang memberikan informasi ini beberapa kali mengucapkan hal seperti ini di sosial media ya. Coba kita lihat lagi video lainnya ya. Dan mereka juga nanti kami akan ajukan dia juga di imigrasi. Dia mengaku durian Nabi, ngaku sebagai Habib, pengen dikultuskan di Indonesia. Kita akan ajukan dengan bukti-bukti yang ada. Seperti itu. Bang, karena masalah ini teman-teman, Umar bin Hafid sendiri juga di Arab Saudi itu udah di blacklist. Dia nggak bisa masuk Arab Saudi lagi. Informasi itu valid, Bang Nakal. Pelit informasi itu. Yang berbicara ini bukan hanya orang lain, orang dari keluarga dalam rumahnya dia sendiri yang cerita sama kita, keponakannya. Seperti itu. Berarti saya ulangi ya, Umar bin Hafid sendiri di blacklist di Arab Saudi. Apalagi kelasnya si Aldo. Seperti itu. Ya, saya nggak ngerti mengenai kebenaran informasi ini. Cuman memang kita sudah tidak bisa menemukan lagi video-video terbaru Habib Umar berada di Tanah Suci Mekah, di seputaran Ka'bah ataupun di Arab Saudi gitulah. Kalau video-video lama ada masih ya bersebaran di sosial media ketika Habib Umar berada di sekitaran Ka'bah. Ada juga video yang menunjukkan Habib Umar berada di Masjidil Nabawi, tapi itu video-video lama. Kalau video-video terbarunya memang nggak ada. Dan uniknya ketika Pak Umar bin Hafiz ini berada di sekitaran Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, tidak seheboh seperti di Indonesia ya. Kalau di
Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi kayak biasa-biasa aja gitu ya. Ya layaknya seperti jamaah haji dan umroh pada umumnya, ini menunjukkan bahwa kepopuleran Habib Umar bin Hafiz ini tidak terlalu besar di tanah suci Mekah di Arab Saudi. Begitupun juga ketika berada di Madinah, ya biasa-biasa aja terlihat Pak Habib Umar bin Hafiz ini ziarah ke makam Rasulullah yang ada di Masjidil Nabawi, nggak ada yang heboh, ya biasa aja seperti masyarakat pada umumnya. Tapi kalau di Indonesia, wah, ya memang kalau di Indonesia masalah kefanatikan itu nggak ada obat lah ya. Pokok orang dari Yaman berjenggot, ngomongnya rada-rada Arab sedikit, hidungnya mancung, udah dikira keturunan Nabi. Walaupun bacaan Al-Qur'annya tabat ya ba gitu ya, ada juga tuh yang ngikutin. Tabat ya babil habib, tabat ya babil habib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apapun kesalahan mereka terselamatkan dengan pengakuannya sebagai cucu Nabi. Ya apapun kesalahan mereka, mau nyeritain tentang Abu Lahab berubah menjadi Abu Jahal, tabat tiaba, ta'awuznya ngawur juga, ya tetap dianggap benar karena memang katanya cucu Nabi gitu. Bahkan ketika mereka menceritakan tentang leluhurnya yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Menceritakan tentang leluhurnya yang mi'raj bertemu Allah 70 kali dalam satu malam menggunakan kambingnya yang luar biasa. Itu percaya aja pengikutnya karena cucu Nabi katanya. Sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Jadi sengawur apapun, serusak apapun, sekurofat apapun cerita mereka dianggap benar oleh mukibinnya karena bawa-bawa nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya memang benar mereka sebagai cucu Nabi sekalipun gak ada gunanya juga nasabnya jikalau ajaran mereka menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya dipenuhi dengan kurofat. Nah kembali lagi ke pembahasan awal mengenai mahasiswa Indonesia yang ada di Yaman lalu memberikan informasi bahwa Pak Umar bin Hafiz ini katanya sudah di blacklist selamanya dari Arab Saudi. Terlepas benar atau tidak informasi yang disampaikan ini, memang faktanya di Arab Saudi itu tidak mudah seseorang diakui sebagai keturunan Nabi. Dan orang-orang Arab Saudi itu juga tidak terlalu fanatik kepada siapapun yang ngaku-ngaku punya nasab ini, punya nasab itu. Coba dengarkan nih video berikut ini. قال من بطأ به عمله لا يسرع به نسبه لأنه من نسل النبي ولأنه متبع للنبي لكن الذي خالف النبي ولو كان من آل بيت النبي سيلحق بأبا الحق لا ولن ينفع قرابته لن تنفع قرابته لأن النبي قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها لن يمنع قرابتها لرسول الله وهي بضعة رسول الله قطع اليد. وأعجبني أحد المشايخ اليمنيين يقول لو كان الدين بالنسب لا أسلم أبا لهب وكفر بلال لكن الدين بالاتباع أي ذلك رفض. إن أبا بلال وأبو جهل وأبو لهب ماذا كانوا يقولون؟ هذا الرجل يريد أن يسوينا بعبيده فتركوا الدين كبرياء. فهمت؟ كبرياء. والآن هؤلاء الذين يكذبون على آل بيت نبينا الأطهار كبرياء. يقول لك يا أخي نحن الأقطاب نسل النبي تتركنا وتسمع الوهابية والنواصب. لا إله يا أخي من أنت؟ يا أخي إذا خالفت الكتاب والسنة ما عليك تعويل، ما عليك معول. أنا أتبع من يتبع الدليل. الله قال فاسألوا أهل الذكر ما قال فاسألوا أهل البيت. Statementnya yang sangat bombastis itu ketika orang Arab Saudi ini mengatakan jika agama Islam ini mengikuti nasab maka seharusnya Abu Jahal dan Abu Lahab akan selamat. Tapi faktanya kan enggak, walaupun satu keluarga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Jika Anda memang benar-benar keturunan Nabi sekalipun, tapi ajarannya menyimpang dari Rasulullah,
ya nggak ada gunanya nasabnya itu, sia-sia. Malah nasab itu akan menjadi petaka yang nantinya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membawa-bawa nama Rasulullah. Oke lah, saya rasa udah cukup video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara-saudara seiman semua, baru-baru ini beredar informasi mengenai larangan bagi Habib Umar bin Hafidz untuk memasuki Arab Saudi secara permanen. Beberapa sumber di media sosial dan platform video seperti YouTube dan TikTok menyebutkan bahwa beliau telah diboikot atau dicekal oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, penting untuk dicatat bahwa informasi ini sebagian besar berasal dari unggahan individu di media sosial dan belum dikonfirmasi oleh sumber resmi atau media berita terpercaya tanpa adanya pernyataan resmi dari pihak berwenang atau sumber yang dapat diverifikasi. Sulit untuk memastikan kebenaran klaim tersebut. Habib Umar bin Hafidz dikenal sebagai ulama terkemuka yang memiliki banyak pengikut di berbagai negara, termasuk Indonesia. Beliau sering memberikan ceramah dan pengajaran yang menekankan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran. Dalam situasi seperti ini, disarankan untuk selalu memverifikasi informasi dari sumber yang kredibel sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan potensi fitnah. Nah, saudara-saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.